Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Akhirnya, Soma memenangkan perang sipil dengan ketiga Duke dan kini harus berhadapan dengan Namidonia. Tapi kita nggak akan bahas Namidonia di sini, melainkan mari lihat apa yang terjadi kepada ketiga Dukes pasca kemenangan Soma dan beberapa hal lain. Ya, meskipun Axel Walter secara tidak langsung tidak terkena dampak yang besar, tapi nggak apa, mari kita bahas semua. Terakhir, bagi para penonton yang belum subscribe, mungkin bisa dipertimbangkan untuk subscribe channel kecil ini sebagai bentuk dukungan, supaya dapat terus menyajikan konten serupa. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pada saat Soma memberikan ultimatum kepada para Duke, Soma sempat berkata bahwa di masa krisis dengan adanya ketidakstabilan seperti ini, dirinya berniat akan melebur pasukan para Dukes menjadi satu komando agar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena menurut Soma, dengan memecah ketiga pasukan pada komando berbeda, tidak akan berjalan lancar. Maka dari itu, Soma melebur Army, Air Force, dan Navy bersama dengan Forbidden Army. Dan hasil dari peleburan itu adalah terbentuknya National Defense Force pasca aneksasi Namidonia yang dipimpin langsung oleh Axel Walter di bawah Soma. Oke, jadi nasib dari pasukan ketiga Dukes adalah digabung menjadi National Defense Force bersama dengan Forbidden Army. Untuk nasib ketiga Dukes, mari dibuka dengan yang paling mujur, Axel Walter. Sejak awal, Axel sudah menyatakan loyalitasnya kepada Soma berkat Juna yang bertindak sebagai informan dan mata-mata. Seperti yang sudah saya singgung tadi, berkat Axel yang tidak melakukan tindakan pemberontakan dan berada di pihak Soma, dirinya tidak mendapat konsekuensi seperti yang dialami Caster dan Georg, melainkan diberi wewenang untuk mengkomandoi National Defense Force dengan catatan hanya sampai Ludwig mendapat pengalaman yang cukup untuk menjadi Supreme Command National Defense Force. Oke, mumpung lagi ngomongin si Walter, di waktu Soma memutuskan pemberian hadiah kepada mereka yang berperan besar dalam One Week War, di sini Soma hendak memberi penghargaan kepada Juna dan menanyakan apa hal yang ia inginkan. Namun melihat bagaimana Juna bertindak sehari-harinya, Soma yakin Juna tidak akan meminta sesuatu untuk dirinya sendiri, melainkan Juna akan memprioritaskan benefit orang lain dibanding dirinya. Di sini Walter menyela Juna yang sedang berbicara dan meminta Juna untuk meminta sesuatu untuk dirinya sendiri. Karena Walter tahu Juna pasti menggunakan kesempatan ini untuk dirinya. Dan mungkin sudah dapat ditebak apa yang nantinya dipinta Juna. Yap, menjadi istri Soma yang artinya menjadi ratu sekunder pertama. Namun tidak disangka, Soma mengatakan bahwa hal itu tidaklah mungkin. Eits, tunggu dulu. Tidak mungkin bukan berarti Soma membenci Juna atau semacamnya. Juna saat ini kan merupakan Lorelei utama. Dan kalau tiba-tiba dia mengumumkan pernikahan di saat seperti ini, bisa ditebak apa yang akan terjadi pada fans militannya. Yah, riots. Sama seperti anggota idol group yang biasanya tidak diperkenankan menjalin hubungan sebelum graduate, karena akan banyak kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, Soma meminta Juna untuk menunggu sebentar sembari mempersiapkan Lorelei lain yang akan menggantikan posisi Juna sebagai Lorelei utama. Dan Juna nantinya akan tampil dalam acara edukasi anak-anak, karena anak-anak nggak mungkin melancarkan aksi kalau Juna mengumumkan pernikahannya. Iya, malah keterusan bahas Juna. Anggap aja sepaket lah sama Walter. Sekarang mari kita bahas Caster Vargas. Atau mungkin panggil Caster aja ya, karena dia nggak lagi terikat dengan House of Vargas semenjak One Week War. Nasib dari Caster mungkin kurang mujur ya, meskipun dirinya udah siap menerima kemungkinan kalau dia kalah dan dicap sebagai traitor sebagai bentuk kesetiakawanannya dengan Georg Carmine. Tapi nyatanya ada konspirasi di balik tindakan Carmine menentang Soma.
Kester bersalah dengan dakwaan sebagai pengkhianat negara dan seharusnya merupakan tindak kejahatan berat yang mengharuskannya dieksekusi. Namun pada saat penentuan hukuman, Souma mempertimbangkan loyalitas Kester terhadap negara dan dia tidaklah bertindak murni sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, melainkan bentuk keloyalan kepada mantan raja, Albert. Dengan mempertimbangkan segala aspek tadi, ditambah Kester yang sudah dicopot jabatannya, disita asetnya, diambil wilayah kekuasaannya, sampai tidak diperkenankan untuk mengemban nama keluarga dari House of Vargas, Souma akhirnya tidak mengeksekusinya, melainkan menaruhnya dalam pengawasan Axel. Dan nantinya, Kester akan ditugaskan untuk menjadi kapten kapal induk Hiryu. Karena melihat bahwa Kester adalah mantan pemimpin tertinggi Air Force, maka dirinya adalah orang yang paling tepat untuk posisi ini. Setelah ngomongin Kester, mari kita singgung sedikit soal Carla, putrinya Kester, yang juga ikut terlibat secara langsung dalam kasus ini. Namun berbeda dengan Kester, Carla tidak punya pencapaian yang dapat dihitung untuk meringankan beban hukumannya. Dan dengan pertimbangan bahwa mengampuni nyawa Kester tapi membunuh putrinya akan terlihat percuma, maka Souma membiarkan Carla hidup sebagai slave, sebagai budak dari keluarga kerajaan. Dan karena sebenarnya nggak ada tugas khusus untuk slave, Carla ditugaskan sebagai maid di bawah arahan Serena. Oke, sekarang saatnya bahas yang paling seru, Girl Carmine, yang mana secara sengaja mengibarkan bendera perlawanan kepada Souma dan mengumpulkan para koruptor di tempatnya agar bisa membuat para koruptor itu terjerat hukuman makar, meskipun artinya dia juga harus kena imbasnya. George ini satu-satunya yang menurut saya masih abu-abu nasibnya. Kalau kita baca di novelnya, dia harusnya sudah diberi wine beracun sama Souma karena mengeksekusinya di depan publik dapat menjadi bumerang bagi negara. Karena pasukannya di Army cukup banyak dan punya peran penting di dalam National Defense Force. Kalau mereka melihat bahwa mantan pimpinannya dieksekusi, mereka akan meminta agar mengampuninya dengan nyawa mereka sebagai gantinya. Dan ya, ini benar-benar terjadi pada Army dan Air Force ketika mengetahui George dan Kester dijatuhi hukuman mati. Namun meskipun sudah diberitahu bahwa George diberi wine beracun, tidak ada jaminan kalau George benar-benar sudah mati. Maksud saya, melihat bahwa autornya bisa membuat karakter George yang bahkan tidak goyah saat ultimatum, saya jadi punya trust issue sama hal-hal yang mungkin cuma konspirasi terstruktur belaka. Meskipun dikatakan bahwa hari setelahnya ada berita tentang George yang tewas bunuh diri di dalam penjara, hak siar masih dikuasai oleh kerajaan, yang artinya mudah sekali membuat berita palsu semacam ini. Dan nggak cuma sampai di situ. Pada saat sidang putusan Kester dan Carla, ada 12 bangsawan yang dieksekusi oleh Black Cat. Black Cat ini kelompok intelijen yang diperintah langsung sama Souma. Si pemimpin Black Cat ini bernama Kagetora, yang dalam ilustrasinya terlihat seperti ini. Coba kita bandingkan dengan sosok George. Mungkin bukti ilustrasi masih cukup ambigu, tapi pada saat Kagetora berbicara pada Souma, Liskia langsung notice sesuatu tentang suaranya, dan Souma buru-buru melarang Liskia bicara lebih lanjut. Begitu pula Axel yang terlihat menangkap situasinya. Satu-satunya alasan logis dari tindakan Liskia adalah suara si Kagetora mengingatkannya pada seseorang. Tapi, siapakah itu? Ditambah Axel yang langsung mengetahui sesuatu. Kalau masih kurang kuat, akan saya lampirkan potongan inner talk Souma ketika munculnya Kagetora pertama kali. Misteri terbesar adalah identitas Kagetora. Cara dia memerintah unit seperti kaki tangannya sendiri, itu seperti dia adalah jenderal veteran dari sesuatu. Tapi adakah seseorang seperti itu di negeri ini? Siapakah dia sebenarnya? Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Bahkan ketika Liskia sudah semakin yakin dan menanyakan langsung pada Souma apakah Kagetora adalah, dan Souma langsung menyela dengan sedikit menekan bahwa tiada yang tahu identitas sebenarnya.
Awalnya saya benar-benar gak notice bahwa ada clue sebesar ini. Mungkin karena kebawa arus, jadi saya cuma baca enjoy gitu. Gak mikir kesana kemari. Tapi saat saya mencari bahan untuk video ini dan menemukan bahwa hampir semua orang di forum percaya bahwa Kagetora adalah George, dan saya coba baca ulang volume ketiga. Seketika saya merinding karena ada clue sebesar ini yang sangat jelas. Nggak mungkin autor menunjukkan hal ini cuma untuk ngisi cerita semata. Satu tambahan lagi, pernah lihat orang ini? Dia adalah orang yang bersama George di Randall. Bisa dibilang, dia adalah tangan kanannya George. Dan setelah One Week War, dia adalah salah satu anggota Black Cat yang identitasnya dibuka secara resmi di novel. Kalau sudah seperti ini, semakin sulit mengatakan kalau George sudah meninggal. Meskipun ini semua cuma teori, tapi saya hampir yakin teori ini memanglah benar. Oke, jadi begitulah nasib ketiga Duke selepas One Week War dan beberapa tambahan kecil. Terima kasih telah menonton sampai di titik ini. Maaf jika ternyata ada yang salah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.